Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore kepada Bapak Ibu dosen. Sebelumnya perkenalkan, saya Nikada Aminul Utama dengan NIM 192231063 dari kelas Gizi 5B. Dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari review artikel saya mengenai visual Comstock, di mana judul artikel yang saya review adalah artikel pada tahun 2022 dengan judul Food Waste Perception of Workplace Canteen Users, a Case Study, di mana penelitian ini dilakukan di sebuah kantin tempat kerja atau workplace canteen di Portugal yang bertujuan untuk mengevaluasi persepsi pengguna mengenai food waste serta mengukur plate waste menggunakan kombinasi dari estimasi visual dan juga penimbangan langsung. Di mana salah satu aspek penting dalam penelitian ini adalah digunakannya skala visual 6 poin yang diadaptasi dari metode Comstock yang memungkinkan peserta untuk memberikan penilaian yang subjektif terhadap sisa makanannya. Nah, dengan demikian studi ini itu memanfaatkan metode visual Comstock untuk memfasilitasi penilaian yang cepat terhadap sisa makanan, sekaligus memberikan dasar perbandingan dengan metode gold standar, yakni metode penimbangan. Nah, instrumen yang digunakan ini terdiri dari formulir penilaian skala visual yang terdiri dari 6 poin yang nantinya akan diisi oleh peserta setelah selesai makan, serta adapun instrumen berupa alat timbang untuk mengukur berat makanan yang tersisa, di mana formulir skala Comstock ini itu digunakan yang telah dimodifikasi sehingga mencakup 6 kategori, mulai dari tidak ada sisa hingga makanan tidak tersentuh sama sekali. Nah, selain itu di sini peserta juga diberikan kuesioner yang berkaitan dengan karakteristik individu, seperti alasan menyisakan makanan dan juga preferensi makanannya, di mana instrumen ini cukup sederhana sehingga tidak perlu peralatan yang canggih dan juga mudah diterapkan di lingkungan kantin. Nah, selanjutnya adalah prosedur pelaksanaan, di mana prosedur ini dimulai dengan memilih pengguna kantin secara acak selama periode 1 bulan, di mana setelah menerima makanan nantinya peserta akan mengonsumsi hidangan sebagaimana biasanya, dan setelah makan nantinya peserta itu akan melakukan penilaian sendiri ataupun penilaian visual terhadap sisa makanannya menggunakan skala adaptasi Comstock, di mana selanjutnya peneliti akan menimbang sisa makanan dari setiap tray untuk memperoleh data yang objektif mengenai jumlah waste yang sebenarnya. Dan dengan mengombinasikan kedua metode ini, peneliti itu dapat menilai tingkat akurasi penilaian visual oleh pengguna yang dibandingkan oleh penimbangan aktual, di mana hasil ini kemudian akan dianalisis untuk melihat apakah ada hubungan antara estimasi visual dengan data penimbangan. Nah, di sini terdapat juga beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari artikel yang saya review, di mana metode Comstock yang digunakan ini beberapa kelebihannya antara lain adalah tidak memerlukan peralatan yang khusus sehingga dapat dilakukan dalam waktu singkat, dan juga ini cocok diterapkan di lingkungan peneliti tersebut, yakni di lingkungan kantin. Dan yang kedua itu adalah adanya kombinasi dengan metode penimbangan yang tentunya ini akan meningkatkan kualitas data sehingga dapat digunakan untuk menilai akurasi dari visual estimation itu sendiri. Namun terdapat pula beberapa kekurangan dari metode ini, diantaranya yang pertama adalah tentunya adanya bias penilaian akibat perbedaan persepsi antar individu dalam menafsirkan skala visualnya. Selain itu, karena skala yang digunakan ini merupakan adaptasi Comstock, dapat terjadi kemungkinan variasi interpretasi yang dapat menurunkan konsistensi dari penelitian ini. Kemudian tentunya dari kekurangan ini itu juga terdapat beberapa usaha yang dapat meminimalkan kesalahan yang dilakukan, di antaranya dengan menyediakan skala yang jelas, instruksi kepada peserta, serta validasi melalui kegiatan penimbangan sisa makanan itu sendiri. Dan apabila dilihat dari sisi validitas dan juga reproduksibilitas, penelitian ini memiliki keunggulan karena melakukan perbandingan dengan gold standar, yakni perbandingan langsung antara estimasi visual dan juga penimbangan, sehingga mampu menilai dari ketepatan metode visual itu sendiri. Dan ternyata hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa estimasi visual oleh pengguna ini memiliki
korelasi yang signifikan dengan penimbangan aktual pada beberapa kategori makanan seperti makanan sup, hidangan utama, dan juga makanan penutup, sehingga hal ini tentunya mendukung potensi bahwa penggunaan metode visual ataupun visual construct ini dapat digunakan sebagai pendekatan yang cepat untuk mengestimasi plate waste di lingkungan kantin. Meskipun memang penelitian ini belum melaporkan uji reliabilitas antar penilai, sehingga reproduksibilitas antar individu itu belum dapat dipastikan sepenuhnya. Nah, adapun beberapa hal yang memang perlu diperhatikan dalam jurnal ini, di mana seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa skala Comstock yang digunakan ini hanyalah adaptasi, sehingga kategorinya mungkin memang telah dimodifikasi dan tidak mengikuti skala Comstock standar yang biasanya 6 hingga 7 level. Nah, kemudian adapun yang kedua, yakni karena partisipan yang menilai diri sendiri, maka kemungkinan estimasi plate waste yang dilakukan itu dapat mengalami bias persepsi. Misalnya beberapa peserta itu cenderung menilai bahwa mereka hanya menyisakan sedikit makanan, padahal sebenarnya makanan yang tersisa itu mungkin dapat dikatakan cukup banyak di persepsi peserta lainnya. Kemudian adapun di sini tidak adanya dukungan foto antara sebelum dan juga sesudah makanan tersebut dikonsumsi, sehingga sangat disayangkan karena apabila terdapat dukungan foto maka akan didapatkan data dengan akurasi yang lebih baik. Baik, sekian review artikel yang sudah saya lakukan mengenai visual construct. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.